Di video sebelumnya, Kunon yang telah masuk akademi malah diganggu oleh Pangeran Lele yang tidak menyetujui hubungan Kunon dengan Putri. Namun Ixio kakak Kunon malah panik karena Kunon telah mempermalukan Lele dengan sihir, di mana Lele jadi malu karena terlihat mengompol di celana. Sedangkan Kunon sendiri nampak biasa-biasa saja, tidak ada rasa panik sedikit pun. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung batakin saja. Sementara itu di sisi lain, Lele yang gurung-gusu mendapatkan perhatian dari Profesor Kas. Namun Lele malah marah pada Profesor Kas karena Lele menganggap semua orang itu sama saja jika berhadapan dengan dirinya yang merupakan seorang pangeran. Sementara itu, Kunon penasaran dengan Lele yang menghadang mereka secara terang-terangan di depan murid lain. Putri berasumsi bahwa hal itu disebabkan oleh dirinya yang naik status dengan pesat setelah ditunangkan dengan Kunon yang mendapat luka sang pahlawan. Padahal secara hierarki kerajaan, posisi Putri berada di bawah Lele yang merupakan pangeran ke-6 kerajaan. Sedangkan Putri adalah anak ke-9 dari kerajaan hingga Putri harus terus diawasi. Dan saat ini, Kunon yang telah membuat status kebangsawanan Putri menjadi naik lebih tinggi sudah muncul di depan publik untuk mengikuti ujian. Namun Putri mengakui meskipun tanpa perintah raja dan status sosialnya, Putri merasa bahagia dapat bertunangan dengan Kunon. Jelas saja Kunon pun sama. Kunon sangat bahagia dengan pertunangannya bersama Putri. Bahkan Kunon ingin berterima kasih dan bersujud di depan raja atas pertunangannya. Dan saat ini Kunon ingin meminta maaf pada Lele sebagai calon kakak ipar. Akan tetapi Ixio dan Putri dengan serentak melarang Kuno untuk meminta maaf. Esok hari pagi pun cerah. Tampaklah Jenny memberikan pelajaran terakhir pria sihirnya pada Kunon. Jenny meminta Kunon untuk menyentuh dan merasakan benda lain agar dapat meniru dan merasakan sensasi benda lain. Tidak lama berselang, Putri menyambut kedatangan Ixio dan Kunon yang sedang mengelus-ngelus kuda. Dan seperti biasa, Kunon langsung menyambut balik Putri dengan puisi rayuan gombalnya. Kemudian Profesor Kas memberitahukan bahwa hari ini Kunon harus ikut ujian terakhir bersama Ixio dan yang lainnya di ruangan yang sama. Tampaklah Ixio dan Putri begitu heran melihat Kunon sangat akrab dengan Profesor Kas, di mana Profesor Kas pernah menceritakan perihal dirinya yang sudah 2 kali berhasil mengikuti ujian untuk menjadi guru bersama pacarnya. Namun pacarnya tidak lulus dalam ujian tersebut. Lah ini si Profesor Kas malah kesenangan membahas pacar lama. Bang, maksudnya gimana bang? Lagi bahas mantan bang? Nggak tahu pokoknya mah gitu we. Tidak lama kemudian semua teman sekelas Putri meminta Putri untuk memperkenalkan tunangannya pada mereka. Lantas Kunon memperkenalkan dirinya dengan anggun. Tampaklah mereka semua begitu kagum melihat Kunon yang memperkenalkan diri dengan bahasanya yang santun dan elegan. Ya, awalnya Kunon berpikir bahwa Putri dan Ixio tidak mempunyai teman. Namun ternyata Ixio dan Putri sengaja meminta mereka untuk menjaga jarak agar Kunon dapat bebas dengan sekolah bersama mereka berdua. Di sisi lain, tampaklah semua teman Lele meminta Lele untuk segera ikut ujian akhir yang akan diadakan secara bersamaan dengan serentak. Awalnya Lele santai saja karena dirinya adalah seorang pangeran. Namun ketika tahu aturan kerajaan, akhirnya Lele langsung bergegas supaya lulus ujian dasar akademik kerajaan. Di sisi lain, tampaklah Kunon mengelus-ngelus merpati untuk merasakan sensasi bulu merpati. Tiba-tiba semua orang kaget ketika Lele menegur Putri dan Kunon. Namun Lele yang hanya bermaksud menyapa Putri malah mendapatkan reaksi buruk dari mereka semua. Terlintas dalam pikiran Lele bahwa para pembantu di rumahnya selalu membicarakan Lele di belakang karena tidak berani berbicara di depan. Lele merasa kesal dengan sikap mereka yang sama dengan sikap para pembantu di rumahnya. Namun tiba-tiba Kunon memegang tangan Lele sambil memperkenalkan diri pada Lele. Sontak saja semua orang kaget melihat tindakan Kunon. Namun Kunon dengan santuy malah memuji-muji Lele meskipun Lele telah memperingatkan Kunon dengan keras. Ya, tampaklah Putri dan semua orang tersenyum melihat Lele yang jadi salting mendengar pujian-pujian Kunon pada dirinya. Dengan kata lain, Kunon mampu menurunkan ego Lele hingga membuat Profesor Kas bisa memulai ujian akhir.
Singkat cerita, sore pun tiba. Di sana Profesor Kas akan memberitahukan hasil ujian mereka. Namun, Lele malah melamun sambil memperhatikan Kunon. Lalu, ketika Profesor Kas menyatakan bahwa semuanya telah lulus, serentak mereka semua langsung berteriak bahagia. Tidak lama berselang, Kunon berpamitan pada semua teman-teman sekolah. Profesor Kas yang ikut mengantarkan kepergian Kunon memuji sikap Kunon yang sedikit aneh namun sangatlah cerdas. Lah ini si Kunon malah bilang pada guru Kas bahwa dia akan menjodohkan kakaknya dengan guru Kas agar bisa sering bertemu dengan Kunon. Aduh, si Kunon ini mulutnya emer banget ya kayak si Botak. Bang, Botak beda bang, Ya beda. Nah, sementara itu Lele dan rekannya tersenyum melihat kepergian Kunon dari lantai atas. Di sana semua rekannya sangat senang melihat Lele tersenyum hingga mereka berjanji akan mengikuti Lele kemanapun Lele pergi. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Kunon melaksanakan ujian terakhir perihal sihir bersama Guru Jenny. Namun Guru Jenny kaget saat Kunon memperlihatkan hasil modifikasi sihirnya yang luar biasa edan. Tiba-tiba secara serius Guru Jenny mengajak Kunon untuk berbicara berdua secara rahasia, di mana Guru Jenny ingin berbicara jujur pada Kunon setelah ujian kelulusan yang sedang berlangsung. Lantas Kunon meminta Ikok untuk pergi karena Jenny akan mengungkapkan semua kebenaran di depan Kunon. Lalu Guru Jenny memberitahukan bahwa selama ini sudah tidak ada lagi pelajaran yang harus diajarkan pada Kunon. Dan selama ini Guru Jenny sengaja bersandiwara karena Guru Jenny sudah kehabisan bahan, karena sihir Kunon jauh lebih hebat dari sihir miliknya. Lantas Guru Jenny menyarankan Kunon untuk belajar pada guru yang lebih hebat. Namun Kunon menolak permintaan Guru Jenny karena Kunon merasa bahwa sihir Guru Jenny lah yang memberinya tujuan hidup. Contohnya ketika Jenny menyebut bola air sebesar bola mata. Ya, di sana Guru Jenny mengakui bahwa selama ini dirinya terus berusaha dengan keras untuk mencari bahan pelajaran sihir yang akan diberikan pada Kunon, dan Guru Jenny sering kesulitan untuk menemukannya. Namun Kunon tidak percaya dengan hal tersebut. Kunon berasumsi bahwa Guru Jenny ingin berhenti karena gajinya terlalu kecil. Padahal ya sebenarnya itu sihir Guru Jenny memang sudah mencapai batasnya. Intinya Jenny tidak mau memakan gaji buta. Sekali lagi Guru Jenny menyarankan Kunon untuk mencari guru sihir baru yang lebih hebat dari Guru Jenny, karena Kunon sudah jauh lebih hebat dalam pengembangan sihir. Akan tetapi Kunon tetap ingin Guru Jenny lah yang menjadi gurunya, meskipun hanya mengajari trik sihir dasar. Kunon tidak keberatan jika ditipu, bahkan meminta Jenny untuk terus menipunya. Dan tanpa sadar emosi Kunon telah menciptakan sihir air yang membentuk binatang mengelilingi Jenny. Hal itu membuat Jenny semakin merasa senjang dengan sihir Kunon. Tidak lama berselang, Jenny yang sedang melangkah pulang berpikir bahwa Kunon adalah seorang jenius sejati, di mana Kunon berpotensi untuk menjadi penyihir Azure. Guru Jenny tahu bahwa Kunon adalah orang yang diberkahi bakat hebat dan mungkin akan tetap harus melalui banyak cobaan yang menantangnya untuk dilampaui. Sementara itu Kunon tampak menyesal karena tidak berpamitan pada guru Flora yang telah pergi tanpa pamit pada Kunon. Katanya Flora pergi karena Kunon sudah menyelesaikan semua kurikulum, dan Flora tidak mau pamitan karena takut sedih ketika melihat Kunon. Tiba-tiba Ikok meminta Kunon untuk mencarikan seorang pelayan pria tampan yang gajinya besar untuk dijadikan calon suaminya. Mau duda atau bujang pun boleh. Dengan kata lain, Ikok akan menikah dan pergi meninggalkan Kunon yang sudah bisa mandiri. Aduh Ikok, kenapa harus cari yang lain? Ada botak di sini Ikok. Halah, si Ikok gak mau yang botak. Bang, kurang gondrong gimana bang gue bang? Ih, sudah dulu. Sana, cukup. Kunon-sama. Shinjauって迷信があるんだよ。 Singkat cerita, malam pun tiba. Tampaklah Udung menanggapi permintaan Kunon yang diperintahkan Guru Jenny untuk mencari guru sihir baru yang hebat. Kemudian Isio merekomendasikan penyihir kerajaan kuat bernama Jeon Lee Pinro untuk menjadi guru sihir Kunon.
Akan tetapi sang ayah menolak karena mereka mustahil untuk mengundang penyihir kerajaan ke rumahnya meski sang ayah adalah sobat karib sang raja. Udung mengatakan bahwa penyihir kerajaan mempunyai jabatan penting di kerajaan mereka, jadi tidak bisa diperintah begitu saja selain oleh raja dan atasannya. Mereka juga jarang keluar karena kontak mereka sangat dibatasi hingga susah untuk ditemui. Tiba-tiba Kunon mengajak ayahnya untuk bersandiwara, berpura-pura tersesat agar penyihir menolong Kunon dan diangkat menjadi murid. Sontak saja ayahnya kesal karena ide tersebut tidak akan berhasil. Emangnya kayak di sinetron. Nah, kemudian Kunon merujuk pada Iis ibunya agar Iis meminta Udung untuk mengabulkan permintaannya. Jelas saja Udung tidak berdaya dengan permintaan Iis karena Udung takut dipecat tidak mau menjadi duda. 陛下に相談だけは任せておきなさい。 Waktu pun terus berlalu. Tampaklah kakak putri Mirika memberikan dokumen biodata. Jelas saja penyihir agung heran dengan permintaan penyihir pemula yang ingin diangkat murid oleh penyihir kerajaan. Di mana di dalam sejarah isekai hal tersebut belum pernah terjadi, bahkan sekelas bangsawan yang kenal dekat dengan raja. Akan tetapi si penyihir agung kaget ketika melihat dokumen tersebut atas nama Kunon Gurion. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Kunon dan Udung berangkat menuju kerajaan untuk memenuhi panggilan penyihir agung kerajaan untuk mendapatkan pengujian. Dan jika Kunon berhasil, maka sang raja akan mempertimbangkan permintaan Kunon untuk mendapatkan guru sihir. Di sana Udung penasaran dengan kemampuan sihir Kunon yang dapat membuat para penyihir kerajaan tertarik pada sihir Kunon. Lantas Kunon memperlihatkan sihirnya pada Udung dengan membuat seekor kucing hitam yang terbuat dari sihir air. Kunon yang awalnya hanya bisa membuat hewan transparan, kini dapat membuat hewan sesuai dengan warna yang diinginkannya. Jelas saja Udung memuji kehebatan Kunon meskipun pergerakan dan suara kucingnya belum bisa Kunon tiru. Nah, karena Udung nampak sangat menyukai kucing, Kunon menyarankan untuk memelihara kucing di rumah. Namun Udung menolaknya karena pasti bakalan rariwe dan paciwe. Pokoknya Udung tetap tidak mau memelihara kucing, no debat. Dan selain itu, Iis lebih suka anjing daripada kucing. Akan tetapi Kunon malah menyarankan Udung untuk memelihara kucing di luar rumah sebagai tanda status bangsawan tertentu. Hingga akhirnya Udung akan mempertimbangkan saran Kunon. いいかもしれんな。 Tidak lama kemudian, Putri Raisa menyambut kedatangan Kunon dan Udung. Kunon yang berterima kasih diminta untuk mengulangi ucapannya oleh Udung karena Raisa adalah putri kedua kerajaan alias calon kakak ipar Kunon. Tampak Raisa penasaran dengan kucing sihir yang dibawa Udung, namun Kunon mengembalikan kucing sihir menjadi air kembali. Sontak saja Udung dan Raisa kaget, bahkan Udung terlihat sedih dengan hilangnya kucing sihir. Kemudian Raisa mengajak Kunon untuk pergi menuju Menara Hitam, sedangkan ayahnya akan menuju sang raja. Lantas Kunon meminta ayahnya untuk pulang sendirian karena Kunon sudah janjian ketemuan dengan putri untuk makan malam di sebuah restoran tempat ayahnya meluluhkan hati ibunya. Apa bang? Enggak. 楽しんできなさい。 Lantas Raisa mengajak Kunon untuk mengobrol perihal sihir sambil berjalan menuju Menara Sihir. Jelas saja Kunon merasa senang dengan topik yang dibicarakan Raisa hingga Kunon nyerocos membicarakan sihir yang sedikit rumit. Hal tersebut membuat Raisa meminta Kunon untuk mengganti topik obrolannya karena obrolan tersebut harus diobrolkan dengan santai. Kemudian Raisa membicarakan perihal jumlah keluarga kerajaan yang terdiri dari 7 pangeran dan 10 putri. Raisa menjelaskan bahwa tahta kerajaan Huglia berbeda dengan kerajaan lain, di mana tahta kerajaan Huglia diturunkan berdasarkan prestasi bukan dengan urutan kelahiran. Namun Raisa melepaskan hak tahtanya demi untuk menjadi seorang penyihir. Tiba-tiba Kunon merasakan banyaknya aura sihir di menara gedung hitam. そこに一体どんな魔術師たちがすごい数の魔力。 Sementara Raisa tampak kaget saat Kunon memperlihatkan sihir air di kakinya hingga membuat Kunon dapat berjalan ngagolosor. Sontak saja Raisa tertarik dengan sihir yang digunakan oleh Kunon. Lantas Kunon membuatkan sihir air pada kaki Raisa hingga mereka berdua dapat meluncur dengan bebas di lorong istana. Aduh, malah main seluncuran mereka.
Sontaklah semua orang heran melihat mereka berdua. Bahkan kesatria Dario berusaha mengejar dan si Raisa malah keasikan. Hingga akhirnya mereka berdua ditegur oleh Dario. 止まりな。すみませんでした。 Di sisi lain, kumis udung jadi basah kuyup karena kaget saat mendengar Kunon ditangkap oleh Dario karena telah membuat keributan. Nah, tidak lama berselang, Londi Monde, ketua penyihir agung, menyambut kedatangan Kunon dan Raiza. Tampak Kunon dapat merasakan aura sihir yang dipancarkan Monde yang lebih besar dari aura Raiza. Dengan kata lain, Kunon mengerti dengan tingkatan aura sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Monde melihat bahu kiri Kunon yang memiliki tanda sihir air bintang 2. Monde menjelaskan bahwa sihir terbagi menjadi 7 jenis sihir, yaitu cahaya, air, api, tanah, angin, kegelapan, dan iblis. Setiap jenis mempunyai 5 peringkat bintang, dan bintang 2 milik Kunon secara statistik sama seperti bintang 2 secara umum. Bahkan Raisa memiliki bintang 2 sihir angin. Ya, di sana Kunon berasumsi bahwa aura sihir Monde lebih tinggi dari sihir Raisa karena Kunon dapat melihat kepadatan aura sihir Monde. Dan ternyata Monde sudah mencapai peringkat sihir bintang 4. Monde menegaskan bahwa peringkat bintang tidak menentukan kehebatan sihir, karena yang terpenting adalah jumlah kekuatan sihir dan seberapa besar kemampuan dalam menggunakan sihir. Lantas Monde mengajak Kunon untuk menguji kekuatannya dengan penyihir lain. Tampaklah para penyihir penasaran dengan Kunon yang telah membuat sang raja tertarik pada kemampuan Kunon. Sedangkan Kunon memikirkan kelulusan ujiannya agar penyihir kerajaan mau menjadi gurunya. Lantas Monde meminta Picto untuk menjadi penguji sihir Kunon, di mana Kunon harus menaklukkan sihir air yang dikeluarkan oleh Picto. Terlintas dalam benak Kunon saat guru Jenny mengajarkan cara untuk mengendalikan air yang sudah ada. Namun Kunon belum pernah belajar untuk mengendalikan sihir air yang dikeluarkan oleh orang lain. Meski begitu, Kunon akan berusaha melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ah, Ori! Koi! Ya, dengan gercep Monde menghentikan Kunon yang sudah kelelahan mengendalikan sihir Picto. Monde menguji kemampuan Kunon meskipun Kunon hanya mampu mengendalikan 2 bola air. Bahkan Picto meminta Kunon untuk dijadikan muridnya pada Monde. Sontak saja semua penyihir protes karena Picto masih belum bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, meskipun banyak orang yang menginginkan Kunon untuk dijadikan muridnya, namun hal tersebut belum dapat memastikan kelulusan ujian Kunon sebelum Monde merasakan kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Kunon. Tidak lama berselang, tampaklah Monde tertawa dengan girang setelah Kunon membuat kasur air yang dapat membuat Monde ampul-ampulan dengan gembira. Aduh, kok malah jadi rebutan sih? Bahkan Raisa malah membayangkan ingin punya kasur air yang diciptakan Kunon. Kunon pun menjelaskan bahwa dia bisa menaikkan daya pentalnya hingga bisa meloncat sampai ke genteng istana, bahkan ke genteng tetangga. Namun Monde menolaknya, takutnya Kunon gak bisa pulang karena terlalu disenangi oleh para penyihir di sana. Apalagi Kunon ada janji makan malam bersama putri nanti malam. Nah, Raisa yang pernah melihat Kunon membuat kucing meminta Kunon untuk memperlihatkan bentuk lain dengan sihirnya. Lantas Kunon membuat cloning Ikok dengan sihir airnya. Jelas saja Picto penasaran dengan kemampuan Kunon yang dapat menggerakkan boneka air seperti manusia secara umum. Dan yang lebih penasaran lagi, katanya Kunon dapat membuat bonekanya terbang seperti saat Kunon mencobanya bersama Iko. Akan tetapi hal tersebut malah membuat semua orang yang ada di istana ketakutan karena seperti melihat jurig. Ya, hingga akhirnya semua para penyihir meminta maaf pada kesatria Dario karena telah membuat keributan yang kedua kalinya. Tampaklah semua orang menyalahkan Picto yang ingin melihat kemampuan Kunon. Kemudian Monde mengajak Kunon untuk membahas kemampuannya sambil makan bersama. Dengan kata lain, Kunon telah lulus ujian karena telah menyenangkan Monde, sang kepala penyihir agung. Dan penyihir agung secara pribadi akan menunjuk penyihir kerajaan untuk menjadi guru sihir Kunon. Sontak saja Kunon sangat senang. Lantas Raisa memberitahukan Kunon bahwa penyihir tidak terikat dengan paksi kerajaan seperti yang dibayangkan oleh Kunon.
Nah, ketika ditanya apa cita-cita Kunon, semua orang langsung tertarik karena ternyata Kunon bercita-cita ingin membuat bola mata dengan sihirnya. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Tampaklah Udung memarahi Kunon yang telah membuat 2 kali keributan. Jelas saja Kunon sangat ketakutan. Namun Raisa membela Kunon karena kejadian tersebut bukanlah kesalahan Kunon. Lantas Udung mengingatkan Kunon bahwa seorang penyihir harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. Jika seorang penyihir disuruh menyakiti dan membunuh atas perintah seseorang, maka hal tersebut tidak boleh dibiarkan terjadi. Karena sihir adalah kekuatan pribadi yang tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan. Dan Kunon harus menolak perintah siapapun jika itu membahayakan orang lain. Intinya, selama Kunon memegang kekuatan sihir, maka Kunon harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Ya, meski Udung marah, namun Udung sangat senang melihat putranya disenangi oleh banyak orang. みんなに気に入られたのだな。 お気をつけて。 Kemudian Raisa mengingatkan Kunon yang harus menjemput putri. Namun Kunon malu jika harus ke sana malam-malam dengan badan berkeringat dan napas ngos-ngosan. Lantas Raisa mengajak Kunon untuk menyatukan sihir mereka agar mereka dapat terbang dengan cepat. Di mana Kunon menciptakan gumpalan air sedangkan Raisa akan menerbangkannya dengan sihir angin. Akan tetapi Kunon menolak karena Kunon sudah berjanji hanya akan terbang berduaan bersama putri. Dan Kunon takut jika tunangan Raisa berpikiran buruk perihal mereka. Sontaklah Raisa memaksa Kunon untuk segera naik dan bilang bahwa Raisa masih jomblo. Bang, gue mau daftar bang. Apaan lu? Berisik lu. Tapi bang, Gak ada tapi. さあ行くわよ。間に合っ柔らかくてよかったわね。 Ya, untung saja air buatan Kunon tidak membuat mereka terluka meskipun mereka terjatuh dengan keras. Akan tetapi ulah mereka kembali ketahuan oleh kesatria Dario untuk yang ketiga kalinya. すみませんでした。 Sementara itu di sisi lain, tampaklah sang putri memikirkan warna baju yang disukai Kunon. Jelas saja hal tersebut membuat pelayan penasaran pada Kunon yang telah membuat seorang putri jadi bucin. 一体どんな方なのでしょう。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Udah mulai seru nih. Kedepannya pasti bakalan lebih seru deh. Tapi ada yang kurang bro. Gak ada gelut sama sekali ya di anime ini. tenang bang, musuhnya belum muncul bang. Oh iya juga ya. Ya pokoknya mah pemirsa, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.